Oke, baik. Selamat sore Pak Edu. Selamat sore Bu Dewi. Apa kabar Pak Edu? Ya, hari ini kabar baik. Ada tidak baiknya soalnya hari ini saya ada beberapa hal yang terjadi pada diri saya. Itu karena mama mantu saya hari ini masuk rumah sakit, dia pingsan sampai jam segini. Sehingga Aduh, saya coba eh, apapun permasalahannya saya tetap mengikuti kegiatan untuk hari ini. Seperti itu. oke, luar biasa Pak Edu, luar biasa, punya semangat, tetap semangat Pak Edu untuk mengikuti kegiatan hari ini ya. Oke, baik Pak Edu. Eh, Pak Edu, kira-kira apa topik diskusi kita sore hari ini Pak Edu? Oke, topik diskusi kita hari ini, Ibu, itu terkait dengan permasalahan saya. Itu saya merasa sulit memotivasi siswa untuk tetap fokus dan antusias dalam belajar matematika di kelas saya di sekolah. Itu permasalahan saya. Oh, Pak Edu punya masalah di mana Pak Edu tidak fokus Ya, untuk dalam membimbing anak, khususnya pada anak yang tidak punya kemampuan dalam bidang matematika. ya. Baik, Pak Edu. Lalu dari masalah yang Pak Edu alami, kira-kira apa yang ingin Pak Edu capai dalam memotivasi siswa untuk lebih fokus dan antusias dalam mengikuti pelajaran matematika? Oke. Saya menginginkan siswa itu menjadi lebih tertarik dan bersemangat dalam belajar matematika, Ibu. Sehingga mereka bisa lebih fokus selama pelajaran dan memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan baik. Itu yang saya inginkan dalam motivasi mereka. Oke, baik. Pak Edu sangat menginginkan supaya anak-anak yang Pak Edu ajarkan itu mereka punya rasa ketertarikan dan bersemangat dalam mempelajari matematika. Ya, Lalu Pak Edu, bagaimana Pak Edu membayangkan suasana kelas matematika yang ideal? oke, ya. Saya membayangkan suasana kelas yang dinamis, di mana siswa itu aktif berpartisipasi, berani bertanya, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah matematika. Saya juga menginginkan kelas yang menjadi tempat yang menyenangkan untuk anak-anak didik saya belajar matematika. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa ya, Pak Edu punya harapan terhadap anak-anak yang ingin pelajari matematika. Pak Edu ingin supaya dalam proses itu dinamis, lalu siswa aktif, Ya, selalu aktif dalam bertanya, juga membangun kolaborasi dan menjadikan kelas itu suasana yang menyenangkan. ya. Lalu Pak Edu, kira-kira apa perubahan konkret yang Pak Edu harapkan terjadi dalam sikap dan kinerja siswa terhadap mata pelajaran matematika? Oke. Yang saya harapkan pada siswa itu mereka bisa menunjukkan peningkatan dalam hasil belajar mereka. Lebih banyak mengerjakan PR tepat waktu, terlihat seperti percaya diri dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Jadi seperti itu. Oke, Pak Edu mengharapkan supaya siswa bisa menunjukkan peningkatan terhadap hasil belajar mereka, khususnya mereka aktif dalam mengerjakan PR. Lalu Pak Edu, kira-kira bagaimana Pak Edu akan mengukur keberhasilan dalam meningkatkan motivasi siswa yang Pak Edu ajar? Saya akan mengukur keberhasilan dengan melihat peningkatan nilai dari nilai siswa dalam ujian atau latihan harian, serta keaktifan mereka dalam kelas. Selain itu, saya akan mengumpulkan mungkin feedback dari siswa mengenai pengalaman mereka dalam belajar matematika.
Jadi seperti itu. Oke, luar biasa ya Pak, bahwa Pak Edu ingin melihat peningkatan siswa itu melalui nilai ujian atau nilai ulangan serta keaktifan mereka dalam kelas. Lalu menurut Pak Edu, apa indikator utama yang akan menunjukkan bahwa siswa lebih fokus dan antusias dalam belajar matematika? Oke, ya. Indikator utama untuk keberhasilannya itu dengan melihat peningkatan rata-rata nilai kelas, peningkatan jumlah siswa yang aktif bertanya, berpartisipasi dalam diskusi, serta lebih banyak siswa yang menyelesaikan PR dan tugas tepat waktu. Jadi seperti itu. Oke, luar biasa ya Pak Edu. Lalu kira-kira menurut Pak Edu, apa saja tanda-tanda yang akan menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pak Edu itu berhasil? Oke, ya. Saya melihat tanda-tanda bahwa strategi yang saya lakukan itu berhasil, termasuk meningkatnya kehadiran siswa dalam kelas, itu salah satunya. Berkurangnya keluhan tentang pelajaran matematika. Yang berikut, peningkatan interaksi positif antara siswa selama pembelajaran. Itu yang saya lihat. Oke, luar biasa ya Pak Edu. Ya. Lalu apa saja yang perlu Pak Edu persiapkan untuk meningkatkan motivasi siswa ini dalam belajar matematika? Oke. Saya perlu mempersiapkan pertama materi pelajaran yang lebih interaktif dan menarik, seperti menggunakan alat bantu visual, mungkin ada game edukasi, dan teknologi seperti aplikasi pembelajaran. Ya. Salah satunya GeoGebra. Selain itu, saya juga perlu mungkin menyusun rencana pembelajaran yang lebih variatif dan menyenangkan. Jadi itu seperti itu. Oke, berarti Pak Edu sudah mempersiapkan agar siswa termotivasi itu dengan menyiapkan materi yang menarik juga yang bervariasi supaya siswa itu tidak jenuh, Pak Edu. Oke, lalu kira-kira menurut Pak Edu, keterampilan atau metode pengajaran apa yang Pak Edu bisa kembangkan untuk membuat pelajaran matematika ini lebih menarik? Oke. Saya perlu mengembangkan keterampilan dalam menggunakan teknologi pendidikan dan metode pengajaran yang lebih interaktif. Saya juga perlu belajar lebih banyak tentang pendekatan pembelajaran berbasis bisa keluar proyek dulu dari dan lindung supaya pembelajaran menghemat kolaborasi. baterainya ya. Jadi seperti itu. Nah ini coba Oke, membukakan intinya ruang Pak Edu menggunakan dari Pak metode yang Pons, menarik tapi ya. belum bisa. Lalu kira-kira apa langkah-langkah awal yang harus Pak Edu ambil untuk memenuhi perubahan ini? Oke. Langkah awal yang harus saya ambil itu adalah melakukan semacam penelitian sederhana lah terkait dengan metode pengajaran interaktif, mengumpulkan alat atau sumber daya yang dibutuhkan, merencanakan beberapa sesi percobaan untuk melihat mana yang paling efektif. Seperti itu. Oke, Pak Edu luar biasa. Lalu kira-kira apa saja sumber daya atau dukungan yang sudah Pak Edu miliki yang bisa Terima kasih, membantu saya izin memotivasi stop record siswa dan dalam Bapak Ibu pembelajaran bisa matematika? keluar dari room ini dan kembali ke lindung. Pertama, saya memiliki akses ke beberapa aplikasi pembelajaran matematika yang bisa digunakan di kelas. Saya juga punya dukungan dari rekan kerja yang sudah lebih dulu menggunakan teknologi dalam pembelajaran mereka dan siap untuk membantu saya. Jadi seperti itu. Oke. Kira-kira apakah ada teknik atau pendekatan yang pernah Pak Edu gunakan dan dalam proses pembelajaran matematika dan dengan menggunakan teknik itu berhasil? Bagaimana Bapak Edu bisa mengembangkan lebih lanjut? Ya. Saya pernah menggunakan salah satunya adalah aplikasi GeoGebra sebagai alat bantu
dan itu berhasil. Oke, luar biasa Pak Edu. Lalu keterampilan atau pengalaman apa yang Pak Sosialisasi Edu untuk miliki? matematika yang abstrak menjadi lebih konkret sehingga siswa Saya dapat sedang lebih mudah buka memahami nomor materi. 4. Jadi saya Ibu bisa Yosef mengembangkan ini Bapak dengan Indonesia, sering sabar menggunakan sedikit. aplikasi tersebut dalam berbagai topik matematika. Jadi seperti itu, Ibu. Oke, lalu keterampilan atau pengalaman apa yang sudah Pak Edu Dengan miliki Ibu yang bisa Yosef, mendukung silakan usaha masuk yang nomor 4. Pak Edu sedang jalankan? Ya. Saya memiliki pengalaman dalam mengajar dengan pendekatan berbeda. Pernah mengikuti pelatihan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Saya juga telah menggunakan aplikasi GeoGebra tadi untuk membantu siswa memahami konsep matematika. Saya pikir pengalaman ini bisa saya manfaatkan untuk metode baru dalam mengajar matematika dengan lebih mengintegrasikan Room teknologi 4. dan aplikasi interaktif Di bor 4. untuk meningkatkan keterampilan Bor 4, Bapak. siswa. Jadi seperti itu. Oke, baik Pak Edu. Kira-kira dukungan apa saja yang Pak Edu perlukan untuk menjalankan strategi yang sedang Pak Edu persiapkan? Oke, ya. Dukungan yang saya perlukan itu untuk menjalankan strategi ini ada berapa akses seperti ke perangkat teknologi seperti komputer, tablet atau gadgetnya siswa serta mungkin salah satunya koneksi, ya, koneksi internet. Saya juga memerlukan dukungan dari pihak sekolah dalam bentuk pelatihan tambahan tentang mungkin penggunaan aplikasi-aplikasi lain. Aplikasi salah satunya tadi GeoGebra dan teknologi lain dalam pembelajaran. Selain itu, kerjasama dengan rekan sejawat itu yang paling penting. Jadi dukungan dari orang tua siswa yang juga lebih penting untuk memastikan keberhasilan implementasi dari strategi ini. Jadi dengan dukungan ini saya dapat lebih efektif dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Jadi seperti itu. Oke, baik ya. Pak Edu luar biasa bahwa dalam mendukung Pak Edu untuk suksesnya anak dalam minat mempelajari matematika. Pak Edu membutuhkan selain komputer juga membutuhkan dukungan dari pihak sekolah juga teman sejawat. Juga ya. Lalu siapa saja yang bisa Pak Edu libatkan atau minta bantuan untuk mendukung keberhasilan program yang sudah dipersiapkan oleh Pak Edu? Saya izin record dulu baru dimulai ya, Bapak. Untuk mendukung keberhasilan program ini. Pertama mungkin yang paling utama itu adalah rekan-rekan guru yang memiliki pengalaman Saya dalam izin saya record dulu baru dimulai ya. Bisa memberikan masukan dari berbagai praktik terbaik. Lalu apakah ada sumber daya eksternal atau pelatihan yang bisa Pak Edu manfaatkan untuk supaya anak-anak ini bisa termotivasi dalam mengikuti pembelajaran matematika? Oke, ya. Sumber eksternal yang saya butuhkan pertama itu pelatihan. Pelatihan-pelatihan berkaitan dengan teknologi untuk membantu saya mengembangkan. Yang kedua, saya juga punya berbagai cara, misalnya salah satu mempelajari tutorial-tutorial yang ada di YouTube berkaitan dengan penggunaan aplikasi-aplikasi khususnya dalam belajar. Jadi seperti itu. Ya, ke Pak Edu, kapan Pak Edu ingin menjadwalkan sesi refleksi pertama untuk mengevaluasi kemajuan dalam memotivasi siswa? Dalam merefleksi siswa itu pertama saya mengambil waktu dalam 1 minggu di akhir pembelajaran. Jadi seminggu sekali di akhir pelajaran. Oh, Atau berarti Pak juga Edu, dalam perencanaan lain juga itu dalam setiap akhir seri akhir tujuan pembelajaran untuk materi tersebut seperti itu. oke. Intinya bahwa Pak Edu selalu membuat evaluasi sekali dalam seminggu ya. Lalu seberapa sering Pak Edu ingin melakukan sesi
kalibrasi untuk memastikan Ibu strategi Maria tetap Beatrice berjalan silakan sesuai masuk di rencananya bawah Pak Edu. Ryan dengan temannya. Ya, dalam rencanaan saya misalnya dalam 1 bulan itu saya menggunakan sesi kalibrasinya itu bisa 2 atau 3 kali. Jadi intinya tergantung nanti pembelajarannya, salah satu contoh materinya itu sejauh mana materinya, batas mana materinya, nanti setiap akhir pembelajaran, setiap akhir tujuan pembelajaran dari materi tersebut nanti diberikan refleksi. Setiap Baik akhir Pak Edu. Apakah ada waktu tertentu yang Pak Edu rasa paling efektif untuk melakukan sesi refleksi ini? Oke, ya. Eh, kalau menurut saya yang paling efektif itu di akhir semester. Di akhir semester itu untuk merefleksikan semua hal yang saya lakukan di kelas terhadap didik saya Sore berkaitan dengan Ibu metode pengajaran saya Beatrice. atau mungkin apa ya Ibu temannya dengan strategi Pak yang saya siapa ya Pak? terapkan, materi yang saya siapkan, hingga nanti dalam semester Pak berikut Yohanes Nandus ya. saya bisa saya bisa melihat dan menyempurnakan hal-hal tersebut. Jadi seperti itu. Oke, luar biasa Pak Edu sudah berbagi. Lalu yang terakhir Pak Edu, kira-kira bagaimana perasaan Pak Edu saat ini setelah berbagi cerita terkait dengan persoalan yang Pak Edu alami di sekolah, khususnya dalam kurangnya minat anak dalam proses belajar matematika. Jadi perasaan saya pertama, saling berbagi itu supaya ada masukan, ada saran dari teman-teman yang mungkin mendengarkan keluhan saya selama ini. Silakan. Jadi dengan kita berbagi, artinya kita siap juga menerima saran dari teman-teman. Untuk yang tujuan utamanya adalah untuk anak murid kita dalam meningkatkan keterampilan mengajar kita di kelas sebagai guru yang benar-benar profesional. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Edu sudah berbagi cerita terkait dengan persoalan yang Pak Edu alami di sekolah. Semoga dengan berbagi yang Pak Edu sudah lakukan hari ini dengan saya, anak-anak lebih termotivasi mengalami perubahan ke depannya supaya mereka lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran matematika. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan Pak Edu sehingga bisa membagi cerita dengan saya sore hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan berbagi cerita ya Pak Edu. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, salam berjumpa kembali di lain waktu. Oke. Terima kasih banyak. Selamat sore Bu Devi, apa kabar? Selamat sore Pak Edu, puji Tuhan, kabar baik Pak Edu. Bagaimana keluarga, sehat-sehat? Puji Tuhan juga Pak Edu, kami sekeluarga juga dalam keadaan sehat. Harapan saya juga demikian juga dengan keluarga Pak Edu dalam keadaan sehat. Sama-sama, terima kasih. Apa topik diskusi kita sore ini? Apa yang Ibu ingin diskusikan sore hari ini? Baik Pak Edu, terima kasih sudah mau mendengar curahan hati saya terkait dengan persoalan yang saya alami. Begini Pak Edu, saya di sekolah selain ditugaskan sebagai guru mata pelajaran, saya juga diberi kepercayaan untuk menjadi wali kelas. Persoalan saya Pak Edu, saya mengasuh anak didik saya itu berjumlah 26 orang. Lalu dari 26 orang ini ada satu siswa yang bukan sering, malasnya datang sekolah. Sehingga tidak jarang guru-guru selalu menyoroti nama anak ini atas
tingkahnya di mana dia malas untuk masuk sekolah. Seperti itu permasalahan yang saya alami saat ini, Pak Edu. Memang itu hampir di setiap sekolah juga menemukan hal yang sama. Dari masalah yang Ibu dapatkan itu tadi, kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan atau diskusi kita sore hari ini? Oke, saya mau Pak supaya eh, satu anak saya ini, dia bisa mengalami perubahan supaya ada kemauan untuk lebih semangat lagi datang sekolah. Saya ingin berbagi seperti itu, Pak. Supaya melalui curahan hati saya ini sebentar, saya bisa diberi jalan ataupun saya sendiri untuk cara yang bisa saya lakukan untuk membimbing anak ini supaya dia lebih rajin lagi datang ke sekolah, Pak. Jadi setiap guru punya keinginan itu untuk anak didiknya, itu pasti itu. Benar Jadi sekali, Pak. Jadi pada diskusi kita sore ini, Ibu Devi ingin mendapatkan solusi yang terbaik agar anak Ibu bisa rajin datang ke sekolah. Benar sekali, Pak. Oke. Kalau menurut pengamatan Ibu, kira-kira apa penyebab anak ini malas datang ke sekolah? Iya. Eh, saya pernah memanggil anak ini secara pribadi untuk bertemu saya bertanya, kira-kira apa alasan sehingga Nana ini suka malas datang sekolah? Karena hampir saya katakan pada anak ini bahwa hampir setiap hari guru menyebut nama Nana, kenapa tidak datang sekolah? Lalu pertamanya anak ini dia tidak terbuka, Pak, dia tertutup untuk tidak menceritakannya. Tetapi dengan cara saya, dengan strategi saya, bagaimana layaknya seorang orang tua dengan anaknya, sehingga puji Tuhan anak ini mau terbuka. Seperti itu, Pak, bahwa ternyata anak ini malas datang sekolah karena dia tidak dapat ada perhatian dari orang tuanya. Dia curhat bahwa mamanya ini sudah meninggal dunia waktu dia masih kecil, lalu bapaknya merantau di Kalimantan. Anak ini dititipkan pada kakak dari bapaknya, sehingga mungkin karena saya juga tidak tahu bagaimana proses bimbingan dari bapak tuanya ini di rumah, sehingga anak ini tidak termotivasi untuk semangat datang ke sekolah. Seperti itu, Pak. Itu alasan mendasar yang dia ceritakan dengan saya, bahwa kenapa dia malas, karena dia tidak mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari orang tuanya. Mungkin salah satu juga punya banyak kerjaan lain yang dilakukan oleh anak ini. Oke, baik. Bagaimana cara atau pendekatan yang Ibu lakukan terhadap persoalan yang dilakukan oleh anak Ibu itu? Ya, baik, Pak. Saya selain buat pendekatan pribadi, saya selalu memberi motivasi kepada anak ini, bahwa saya memotivasi anak ini dengan pendekatan pribadi, empat mata saja, tidak melibatkan orang lain, karena saya juga berpikir psikologi ini anak terganggu kalau misalnya saya buat menegurnya di depan teman-teman. Waktu saya buat pendekatan, saya selalu memotivasi bahwa untuk menjadi orang baik itu tidaklah mudah, tetapi butuh perjuangan. Saat ini mungkin bapaknya bukan kurang perhatian padanya, tetapi mungkin bapaknya, saya katakan begitu, bahwa bapaknya Nana pergi cari uang untuk masa depan, bukan tidak diperhatikan. Bahwa yang saya buat ini, Pak, lebih memotivasi dia supaya dia tidak memikirkan hal negatif tentang orang tuanya. Saya memberikan spirit bahwa orang tuanya pergi merantau demi masa depan dia, sehingga jangan berkecil hati, Nana harus tetap semangat datang sekolah. Terus kira-kira bagaimana cara yang baik yang Ibu lakukan agar anak ini bisa berubah? Oke, baik, Pak. Anak ini saya buat selain motivasi tadi juga pendekatan.
saya beri alternatif pada dia. Uh, Bagaimana menurut Nana, kalau Nana datang semangat lagi datang sekolah, kira-kira apa yang mau Nana buat? Apa yang mau ibu bisa bantu supaya Nana lebih semangat lagi datang sekolah? Dia katakan. Saya katakan demikian. Lalu ketika saya bertanya seperti itu, dia juga menjawab bahwa saya juga ibu, saya ini tidak termotivasi datang sekolah ini karena saya lain dari yang lain penampilan dari teman. Uh, karena jujur Pak Edu, anak saya ini memang juga tidak sebersih teman lain, tidak dalam khususnya dalam berpakaian, dalam bersepatu, sehingga dia minder. Sehingga saya memberikan semangat padanya dan saya pernah memberikan, kebetulan anak saya punya sepatu lebih, saya kasih ke anak ini untuk menggantikan sepatunya. Dan karena memang saya sudah tahu bagaimana situasi anak ini karena dia sudah menceritakan dari awal. Karena katanya juga dia ini Pak, uang yang bapaknya kirim ini kasih ke bapak tuanya, ini bapak tuanya kelola lain untuk kepentingan seperti itu. Seperti itu Pak Edu. Oke, luar biasa semangatnya Ibu ini. Ya. Jadi kapan Ibu mulai melakukan perubahan terhadap sikap anak Balinya Ibu Dewi? Oke, baik. Soal mulai melakukan perubahan terhadap anak ini, Pak, sejak dia sudah malas datang sekolah, saya sudah mulai perhatikan hingga saat ini. Bahkan saya punya komitmen untuk lebih fokus memperhatikan anak ini supaya dia lebih rajin lagi datang sekolah. Jujur waktu dalam pertemuan kenaikan kelas kemarin, saya sebenarnya anak ini tidak naik hanya karena sikapnya itu, tapi saya sebagai ibunya di sekolah, saya orang terdepan untuk mempertahankan dia dan berjanji bahwa saya berjanji bahwa dalam semester ke depan ini anak ini akan berubah dengan cara saya. Seperti itu. Dan saya sudah buat pendekatan kepada anaknya untuk berubah supaya lebih rajin lagi demi selain menjaga saya sudah mempertahankan dia sebagai ibunya di sekolah juga demi masa depannya. Seperti itu Pak Edu. Luar biasa. Terus apa komitmen Ibu terhadap anak ini? Komitmen saya ya saya tetap berjuang, berusaha untuk terus membimbing anak ini sehingga anak ini bisa berubah. Punya komitmen apapun yang dilakukan anak ini, saya tidak putus asa untuk tetap mendampingi dia dan membimbing dia. Jadi, adakah seseorang yang mungkin membantu Ibu dalam menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh anak balita atau anak? Baik Pak, persoalan yang dialami oleh anak Bali saya ini sudah sampai ke telinga kepala sekolah, sehingga saya juga mencurahkan hati saya kepada sekolah dengan guru BP juga. Saya minta bantuan kepala sekolah dan guru BP untuk sama-sama buat pendekatan untuk meneguhkan, memberi motivasi kepada anak saya ini. Oke, itu saya pikir usaha yang baik. Diharapkan kan pihak sekolah bisa membantu untuk anak ini. Jadi luar biasa. Kira-kira butuh waktu berapa lama dalam mendampingi anak itu agar bisa berubah? Ya, saya berjanji dan berkomitmen, Pak. Saya membutuhkan waktu ini dalam khusus 1 bulan dalam semester awal ini. Saya sudah buat komitmen dalam diri saya membutuhkan waktu 1 bulan ke depan ini supaya anak saya ini bisa berubah dan saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya sudah pertahankan di ruang guru. Sehingga 1 bulan ke depan ini saya lebih fokus ke anak ini supaya dia lebih aktif lagi, dia lebih rajin lagi datang sekolah. Terus bagaimana tindak lanjutnya? Tindak lanjut yang saya lakukan bahwa kan saya ini guru mata pelajaran.
tidak harus setiap hari saya masuk ke kelas untuk mencari, tetapi dengan melihat persoalan yang anak alami ini, saya konsisten dan berkomitmen bahwa setiap hari saya mengecek anak ini dalam kelas untuk menanyakan dia dan memberikan motivasi kepadanya. Tidak tunggu jam ketika ada jadwal saya sebagai wali kelas untuk membimbing mereka, tidak, tetapi saya luangkan waktu setiap hari untuk mencari tahu dan mendampingi anak ini. Oke, baik Ibu. Pertanyaan terakhir untuk Ibu Devi, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Devi ketika share ke orang lain terhadap permasalahan? Kira-kira Oke, bagaimana terima perasaan? kasih Pak Edu. Jujur, ketika saya mencurahkan persoalan yang saya alami dengan Pak Edu saat sore hari ini, perasaan saya senang, lega, karena apa yang menjadi unek-unek saya selama ini khususnya terkait persoalan anak saya ini, bisa berbagi ke Pak Edu, sehingga saya juga dengan berbagi ini, saya bisa menemukan solusi, menemukan jalan, supaya anak saya ini ke depannya saya bisa membuatnya untuk bisa berubah. Oke, Ibu Devi, mungkin itu pertanyaan yang terakhir. Jadi, terima kasih telah berbagi. Semoga persoalan anak ini cepat teratasi. Paling tidak ada bantuan dari sekolah untuk menangani persoalan ini. Jadi, Ya, selamat terima kasih sore. Pak Edu. Terima kasih sama-sama, Ibu Devi. Ya, selamat sore Pak Edu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengar cerita saya.